Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, masyaallah. Baik semuanya, tangan di atas semuanya. Tangan di atas semuanya. Baik. Tangan regangkan. Tepuk siap. Tepuk siap. Tepuk siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Bisa siap ya? Di antara nanti kalau sekiranya ada yang hadir, silakan menjawab hadir. Kalau sekiranya ada yang tidak hadir, mungkin silakan untuk beritahukan kalau sekiranya. Ahmad Abdul Habib. Hadir. Ahmad Fadlan. Ahmad Husain. Baik, sebelum kita masuk kepada poin pembelajaran, Ustaz ingin bertanya kepada kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari pada pekan yang lalu. Masih ingat? Sakit? Ya. Apa yang kamu pelajari? Ilmu adalah anugerah dan cahaya yang Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Kita beri aplaus terlebih dahulu kepada ilmu terbagi menjadi berapa? Kira-kira siapa yang sudah bisa menjawab? Oh ya, silakan. Ilmu terbagi menjadi dua. Ya, ilmu apa saja? Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Masya Allah, luar biasa. Kita aplaus terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir, berikan salah satu di antara dalil kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Kira-kira siapa? Ya. Allah dunia fa'alaihi bimanni wa man al-akhirah fa'alaihi bimanni wa man al-akhirah fa'alaihi bimanni. Masya Allah, luar biasa. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Sakit? Ketua ya? Untuk silakan memimpin doa teman-teman terlebih dahulu. Marilah kita buka hari ini dengan baca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Baik. Saudara sekalian, silakan dilihat ke papan tulis. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Ya. Tujuan pembelajaran dan indikator dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, diantara yang pertama adalah peserta didik mampu memahami adab kepada saudara, teman, dan tetangga dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah melalui pembelajaran ini peserta didik mampu membuktikan santriwan sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, siapa di antara kita yang tidak memiliki tetangga? Angkat tangan. Ada yang tidak punya tetangga? Siapa di antara kalian yang tidak punya teman? Masalah. Semuanya punya teman ya? Artinya dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka kalau dikatakan akhlaqur rasul ya, karena khuluquhul Quran ya. Kalau ditanyakan kepada Aisyah pada waktu itu, apa itu akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Artinya adalah bahwa kita perlu mencontoh atas apa yang kemudian dalam kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah adab ini. Ya, Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Sebaik-baik seorang mukmin, sesempurna seorang mukmin adalah yang paling ahsanuhum khuluqan, yang paling baik dalam berakhlak. Artinya adalah ketika seorang mukmin ingin menjadi mukmin yang sempurna, maka dia harus memiliki akhlak yang baik. Pada zaman Rasulullah SAW dikisahkan sebelum bahkan Rasulullah itu diutus menjadi seorang Rasul, ya, Rasul itu diangkat sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Karena pada waktu itu, artinya di sini Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pun, kemudian Rasul sudah menjadi orang yang terpercaya, begitu ya. Karena memang Rasul memiliki akhlak yang baik, kan begitu ya.
Jadi salah satu diangkat menjadi rasul, maka Rasulullah SAW memiliki namanya teman, namanya siapa? Sahabat, ya. Di sana ada siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan lain sebagainya, banyak ya. Dan Rasulullah SAW sangat baik kepada para sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Sehingga dalam perjalanannya Rasul ini dibela, Rasul diberi perlindungan oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan kita lihat bahwa banyak di antara para sahabat itu betul-betul pembelaannya sangat kuat kepada baginda Rasul. Bahkan mereka ini saja, tidak hanya ada sahabat-sahabat saja, tetapi di sana ada namanya tetangga. Dan di sana yang hidup pada masa itu bukan hanya kaum muslimin ya. Sekali lagi di sana ada orang-orang Yahudi, ada Yahudi Quraidah, ada Bani Nadir ya. Nah, tersebutkanlah ada kisah di mana pada waktu itu ada orang Yahudi ini, ada seorang pengemis wanita yang buta. Akan tetapi perilaku yang ada pada Rasulullah tidak serta-merta kemudian marah kepada seorang pengemis tadi, kemudian dendam kepada seorang wanita tadi. Bahkan dalam kisah diceritakan Rasulullah SAW memberikan makanan kepada seorang wanita pengemis dari orang Yahudi tadi, begitu. Dia lakukan, Rasul lakukan itu oleh kamu, senantiasa dikatakan dia adalah orang gila, dikatakan sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Lalu siapa yang memberikan makan kepada saya? Yang memberikan makan kepada Anda adalah Nabiullah Muhammad SAW. Maka seketika itu saudara adalah keluarga dengan ikatan darah atau kekerabatan. Jadi di sini berkaitan dengan saudara adalah mereka orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, baik itu dari jalur kakek atau nenek, atau kemudian dari bapak atau ibu ya, atau kemudian adalah kakak atau adik. Termasuk di sana ada sepupu, kemudian di sana ada bule, pakle dan lain sebagainya. Ini adalah bagian di antara saudara. Kemudian yang kedua adalah teman. Orang yang kita kenal dan memiliki hubungan sosial yang akrab dengan kita, ya, ini namanya teman. Teman adalah orang yang memiliki visi misi dalam kehidupan yang sama, kemudian biasa kita ajak ngobrol bersama, memiliki tujuan dalam kehidupan yang sama, memiliki pemikiran yang mungkin hampir sama dengan kita, kan gitu ya. Hadis berkaitan dengan perintah kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, kita masuk ke surah An-Nisa ayat ke-36. Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Konsentrasi. Sudah melihat yang video? Sudah. Saya memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu kepada kalian, kepada siapa? Saya Ali. Kasihan ya. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari video yang saya sudah memberikan kepada kalian? Saling menghargai sesama teman. Masya Allah, luar biasa. Kita beri aplaus kepada Said Ali. Video ini nanti Ustaz memberikan kepada kalian LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Nanti silakan kalian isi sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Baik, Ustaz.
Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 maju terlebih dahulu mempresentasikan Tugas proyek tentang pengertian saudara teman dan tetangga, akhlak terhadap saudara teman dan kita langsung masuk kepada pertanyaan. Kira-kira dari kelompok 1 silakan ada yang memberikan pertanyaan. Ya, Kita saudara dengan orang yang memiliki ikatan darah atau kerabat, maka apakah saudara akad atau yang saudara akad itu? silakan menjawab dengan suara agak lantang keras ya. Baik, silakan. karena masih terdapat hubungan Setiap saudara adalah anggota keluarga dengan ikatan atau darah kekerabatan. Teman adalah orang yang kita kenal dan memiliki keakraban dengan kita. Dan tetangga adalah orang. Ya, dari kelompok 3. Betul ya. Baik, silakan. Saya ingin menanyakan apa dari berikut. Apalagi berbicara. Kalau siapa yang tidak bertahu dengan aku maka saya yang baru. Ya. Baik, cukup ya. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita beri aplaus terlebih dahulu kepada kelompok. Baik, silakan kepada KPD-nya semuanya dikumpulkan. Ya. Sekalian, di pembelajaran terakhir ini kita akan melaksanakan asesmen terakhir dari atas apa yang sudah kita pelajari dari tujuan pembelajaran tadi. Yang sudah silakan bisa dikumpulkan. Santriwan semuanya yang saya sampaikan pun sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan adab kita kepada saudara, teman dan tetangga, bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam membangun satu komunitas yang baik dalam kita, ya, sebagaimana ada sabda baginda Rasulullah SAW, tahadu, saling memberilah kalian, maka niscaya kalian akan dicintai. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semuanya masih semangat ya? Semangat. Di mana pembelajaran kita kali ini? Semangat ya? Semangat. Semuanya, alhamdulillah. Baik, mungkin dari Ustaz cukupkan sekian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Baik, begitu saja dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.